dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, dan yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Ibu Heni Pang. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih sayang dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman dan aktivitas di sepanjang hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati daripada-Mu. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 75, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Dan
Bahan bacaan Alkitab dari Ulangan pasal 20 ayat yang ke-20. Mari kita minta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena pada minggu ini kami kembali melaksanakan ibadah keluarga sekalipun secara daring, tapi kami percaya kuasa Tuhan senantiasa nyata di dalamnya. Firman-Mu akan kami baca, Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga, mari berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Ulangan 20 ayat yang ke-20 yang bertuliskan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 19 sampai dengan 20 memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan saya bagaimana Allah mengajar bangsa Israel melalui hukum perang yang Ia atur. Di dalam hukum perang yang Allah atur, umat diajak untuk belajar memperhatikan kelestarian alam. Nah, aturan seperti apa yang Allah beri bagi bangsa Israel di dalam hukum perang itu? Di ayat 20 tertulis, pohon yang kita tahu tidak menghasilkan apa-apa. Pohon itu boleh dirusak, pohon itu boleh ditebang. Berarti selain daripada kondisi rusak, tidak boleh ditebang sembarangan ketika mereka hadir di tiap-tiap bangsa untuk melakukan peperangan. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lalu bagaimana dengan sikap hidup kita manusia? Kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah alam dipelihara dalam kehadiran kita yang segambar dengan Allah? Apakah alam dikelola dengan tepat? Dua pertanyaan ini rasa-rasanya jawabannya satu, tidak. Kita belum memelihara alam seperti yang Tuhan perintahkan. Kita juga tidak mau mengelola alam ini dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk melihat kembali bagaimana proses kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita ditegur oleh Allah. Teguran Allah bukan hanya karena kita tidak mampu memelihara atau bahkan tidak mau memelihara alam yang sudah Tuhan ciptakan, tetapi teguran itu lebih kepada bagaimana Bapak Ibu dan saya memilih untuk merusak citra Allah yang seharusnya nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak hadir menjadi pribadi yang mau melihat alam sekitar itu penting. Kita tidak mau hadir jadi keluarga yang mau mengajarkan setiap anggota keluarga untuk mari mencintai alam sekitar. Kita malah hadir jadi pribadi, jadi keluarga yang kalau boleh dibilang sepertinya rakus, bahkan juga tidak puas, sehingga kita hanya sibuk untuk mengambil banyak keuntungan tapi tidak mau memelihara alam sekitar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sadar bahwa kita telah merusak citra Allah yang seharusnya baik dalam kehidupan kita ketika kita dihadirkan dalam dunia ini melalui kondisi alam sekitar yang kita sudah tidak bisa tutup mata lagi, memang kondisinya sudah rusak, maka Bapak Ibu dan saya ditegur dan diajak oleh Tuhan untuk
mari kembali mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki citranya yang secara sadar kita buat citra Allah itu rusak dalam kehadiran kita sebagai umat manusia. Maka mari minta pertolongan Roh Kudus supaya Allah membaharui kehidupan kita, maka semua tanggung jawab, bahkan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga pasti bisa kita kerjakan dengan baik ketika gambar dan rupa Allah senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari berproses bersama-sama dengan Allah. Mari ingat, Bapak Ibu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka yang baik pada Allah itu pasti ada pada diri dan kehidupan kita. Seharusnya demikian. Sehingga untuk masa-masa sulit saat ini, mari tetap berdoa, berpengharapan, semoga Tuhan mengampuni dan semoga Tuhan memberi jalan keluar atas pergumulan kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga sekalian. Amin. Bapak Ibu keluarga, mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 214, baitnya yang pertama. Bapak Ibu keluarga, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa nyata. Dan di minggu ini ketika Tuhan mengizinkan kami yang ada di Pospelkes secara khusus melaksanakan ibadah keluarga dari kediaman masing-masing, kami bersyukur. Kami percaya ada maksud Tuhan di dalam setiap keputusan pemerintah yang kami coba kerjakan, sehingga ketika kami hadir di tengah-tengah dunia ini, kami benar-benar hadir jadi persekutuan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan persekutuan kami. Di dalam ibadah keluarga pada saat ini, hamba berdoa untuk keluarga Ibu Heni Pang yang menjadi tuan rumah dalam minggu berjalan ini. Kiranya kasih setia Tuhan memampukan keluarga Ibu Heni Pang untuk mampu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab bersama-sama dengan seisi rumah tangga. Kiranya mereka mengerjakan panggilan dan pengutusan dengan baik. Firman Tuhan yang diberitakan bukan hanya bagi tuan rumah, tapi untuk seluruh jemaat yang ada di Pospelkes, kiranya disambut dengan sukacita, sebab kami masih disayang Tuhan dan Tuhan masih berkenan supaya kami mengerjakan setiap hal dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan kami respon dengan sikap hidup yang benar, sehingga kami mampu mengerjakan semua tanggung jawab. Untuk keluarga Ibu Heni Pang dalam keseharian bersama dengan orang tua kekasih, bersama dengan anak-anak, kiranya dapat terus mampu menjalani hari-hari, terutama di masa pandemi saat ini. Kiranya orang tua kekasih boleh tetap ada dalam keadaan yang penuh damai sejahtera Tuhan, dan kami menantikan kehadiran keluarga Ibu Heni Pang dalam persekutuan di tengah-tengah Pospelkes ketika pandemi mulai berangsur-angsur baik, dan kami boleh melihat
bagaimana karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga Ibu Heni Pang. Hamba mendoakan setiap warga jemaat yang telah beribadah di hari Rabu ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami kerjakan dari kediaman kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan senantiasa mau membentuk kami, mampukan kami sebagai orang tua untuk memperlihatkan kepada anak-anak kami kehadiran-Mu Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah tanggung jawab yang kami kerjakan sebagai orang tua, dan mampukan anak-anak kami juga untuk memperlihatkan kepada banyak orang bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang tidak bisa melaksanakan beragam aktivitas di hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menguatkan mereka, supaya mereka mampu melihat bagaimana karya Tuhan nyata melalui pemulihan yang pasti Tuhan sudah kerjakan. Untuk kehidupan bangsa dan negara kami tetap bermohon kepada-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaan bangsa kami, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh hadir jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Hamba berdoa untuk setiap petugas yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan memampukan kami untuk terus memberi pelayanan yang terbaik. Ini doa, ini mohon hati yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 356, baitnya yang pertama. Jemaat, mari berdiri dan kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi.
karena apa yang ada pada kami adalah milik-Mu, dan apa yang kami berikan juga berasal daripadamu. Terimalah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk menunjang segala pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diserahkan dulu kembali. Kita masuk dalam warta dalam sepekan, bahwa ibadah keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 yang akan menjadi tuan rumah adalah keluarga Bapak Aan Boan Kardono. Demikian warta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu keluarga, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 259 baitnya yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga Ibu Heni Pang dan menyertai kita sekalian.